Bismillah, hai assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah klik video ini. Sebenarnya ini adalah video tentang meal plan ya selama bulan Ramadan. Hanya saja udah agak telat nge-share-nya. Ini sudah eh, hampir 10 hari berlalu bulan Ramadannya. Tapi kita udah jalanin menunya sesuai dengan yang telah tertulis. Tinggal kita lanjutkan di minggu 2, 3, dan 4 insya Allah. Sekalian saya mau budgeting Ramadan 2023 ini khusus yang konsumsinya saja. Nanti akan saya lanjutkan video budgeting khusus bulan April 2023-nya. Dan non untuk konsumsi karena konsumsinya sudah saya jelaskan di video yang ini ya. Jadi budgeting Ramadannya itu konsumsi. Banyak anggaran yang saya pangkas untuk Ramadan tahun ini ya. Jadi saya lebih menekankan untuk tidak berlebihan di Ramadan tahun 2003 ini. Karena untuk takjilnya biasanya itu sangat jor-joran dan tidak terkontrol. Untuk bulan ini saya maksimalkan di lauk pauknya dan beli stok buah-buahan juga. Jadi kita kalau untuk cemilan lainnya ada yang stok di kulkas udah lama, ada yang kita buat sendiri atau homemade. Semoga Ramadan tahun ini membawa berkah dan kita bisa meraih pahala-pahalanya lebih maksimal tanpa harus berlebihan dalam berbuka dan menyediakan hidangan-hidangannya karena semoga kita dapat hidup lebih sederhana lagi dan tidak berlebihan ya. Jadi kita memulainya walaupun ada rezeki lebih kita tetap menganggarkan yang sederhana saja tapi tetap makanan yang bernutrisi, yang bergizi dan juga kaya vitamin. Sebenarnya kita bisa hidup dari hal-hal yang sangat sederhana, dari makanan yang sederhana dan dari hidup yang sederhana. Karena yang membuat kita itu boros atau berlebihan itu adalah keinginan kita. Misalnya setiap berbuka puasa kita ingin membeli ini itu, kadang saat sudah berbukanya kita tidak dimakan sama sekali, bahkan menyisakan. Itu namanya mubazir. Jadi menurut pengalaman yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya itu sangat tidak efisien ya. Jadi untuk Ramadan kali ini saya lebih mempertimbangkan lagi untuk memangkas anggarannya supaya lebih minim. Agar apa? Agar kita bisa merasakan gaya hidup lebih sederhana lagi dari sebelumnya. Dan menu-menunya juga sudah saya pikirkan apa yang lebih ekonomis dan tetap bergizi. Kalau dulu setiap mau berbuka atau sahur itu kita sangat mau yang spesial, mau yang berbeda ya daripada hari-hari biasa. Dan itu membuat kita kadang makan yang berlebihan atau menyisakan bahan makanan, menyisakan makanan jadi dan lain sebagainya. Sudah masak, beli lagi yang lauk jadi, beli lagi kue-kue jadi, malah tidak kemakan dengan habis. Jadi kita belajar dari hal-hal yang sudah lalu, maka untuk saat ini kita lebih menyederhanakan lagi untuk tipe menu makanan berbuka dan sahurnya. Karena pada intinya yang penting kita semua kenyang dan bisa bertenaga kembali dan makanan juga enak, sehat, dan bisa membuat kita berenergi. Oh ya, saya mau nyapa teman-teman di sana dulu ya. Bagaimana bulan Ramadannya? Ini udah jalan seminggu lebih ya. Mohon maaf baru sempat share tentang Ramadan ini karena saya juga masih banyak kesibukan lain. Tapi meal plan ini sudah saya rencanakan jauh-jauh hari dan emang sudah diterapkan ya ini menu-menunya
Jadi stoknya juga udah dibelikan di freezer, sudah dibagi-bagi per porsi masak, sudah dibagi, dibersihkan dan lain sebagainya. Jadi saya hanya menuliskan kembali dan menjelaskan di video ini supaya, eee, jadi momen aja ya. Tapi kalau ada yang mau ngambil, sebagai referensi juga boleh, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Ini anggaran bulanannya ini saya anggarkan 600.000 itu sebagiannya dari anggaran bulan Maret ya, masih ada sisa jadi sekitar, 200.000 itu kan masih karena Ramadannya di akhir bulan jadi masih ada sisa 200.000 jadi tinggal nambah 400.000 dan ditambah anggaran beras 600.000 dari bulan Aprilnya. Kemudian ada tambahan anggaran Ramadan khususnya, itu saya tambahkan 300.000 ya, itu khusus Ramadan, jadi totalnya 1.100.000. Nah, stoknya ini sudah saya sediakan dari sebelum Ramadan, beberapa hari sebelumnya ya. Saya belinya bertahap, dari budget uang bulanan, bulan Maret kemarin, saya belikan ayam 93.000 itu 2 ekor ya, 2 ekor, dipotong berapa bagian, kemudian dipisahkan bagian dada, paha, sayap, kulit, tulang, dan lain sebagainya. Kemudian ada daging sapi dan tulang iga saya rebus dulu, kemudian saya pisahkan per porsi masak. Begitu juga dengan udang ya, 50.000 itu sekilo di sini ada orang yang nangkap ya. Jadi agak murah udangnya. Daging sapi tadi 170.000 dengan tulang iga, kemudian saya belikan kerang. Kerang itu setengah kilo yang udah dikupas 30.000. Ini ikan itu ada 3 macam ya, 3 jenis ikan laut. Nah, itu harganya 75.000 per setengah kiloan. Kemudian saya beli bumbu-bumbu, kemudian saya haluskan dan masukkan ke plastik packing. Ada bumbu kuning, putih, merah, dan sambal. Itu sekitar 50.000. Saya belikan ya. Sudah di stok bumbu-bumbunya di freezer, saya ambil sesuai kebutuhan masak. Kemudian ada kentang, wortel, timun, terong, teri, tempe, tahu itu opsional. Biasanya kalau di hari-hari biasa masih menu-menu berbukanya saya kadang beli lagi untuk hariannya tempe, tahu, telurnya dari sisa uang yang dianggarkan ini ya. Dari selain buah tadi totalnya 105 jadi totalnya 636. Kemudian saya beli beras di minggu pertamanya 10 kilo jadi totalnya 766.000. Nah, sisa budgetnya ada 234.000 untuk tambahan beras dan bahan lauknya yang sederhana ya, seperti telur, tempe, sayur mayur, eee, itu tadi ya. Jadi kita masih ada dana 234 yang sebagai pegangan. Nah, selanjutnya saya akan men-share yang menurut saya selama seminggu kemarin ya, walaupun sudah terjadi dan baru sempat saya share, nggak apa-apa yang penting, bisa menjadi masukan lah ya, mudah-mudah kalau mau melihat menu atau ide masakan. Nah, untuk minggu kedua, 3, dan 4-nya juga itu sudah saya buatkan untuk menu ke depannya ya, insya Allah. Nah, ini nih di hari puasa yang pertama itu saya ada cendol dawet, itu mertua yang buat ya, mertua yang buat, takjilnya. Jadi ada buah semangka, kurma, kemudian saya masak ikan balado, ada bayam bening, seperti itu aja, nggak berlebihan untuk puasa kali ini. Karena sebelum-sebelumnya saya terlalu mau yang spesial setiap bulan puasanya. Kadang masak yang banyak, masak daging-dagingan, itu kadang goreng-gorengan berlebihan, malah bikin panas dalam. Jadi saya harus menyeimbangkan antara kesehatan, budget, dan juga kita menerapkan gaya hidup simpel aja dulu saat ini. Karena
saya mau membiasakan diri dan keluarga untuk menerapkan gaya hidup yang sedikit frugal ya, sederhana, simpel, dan tanpa beban. Kita tidak ada hutang, jadi kita juga memaksimalkan menabung, investasi, dan investasi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk living kita nggak terlalu berlebihan, kita utamakan yang pokok-pokok dulu seperti yang kewajiban, listrik, PAM, dan lain sebagainya. Itu wajib seperti gas, seperti transportasi, pulsa, sudah menjadi kewajiban, kemudian iuran-iuran lain sebagainya ya. Jadi eh, hidup yang tetap memenuhi kebutuhan dan kewajiban tanpa harus bermewah-mewah dan menuruti gaya hidup dan keinginan. Ini ya, apa menu-menunya bisa dilihat di video ini. Semuanya sangat sederhana, hanya ikan balado, ikan lempah, seperti itu aja ya. Sayur mayur, ada soto, saya buatkan tempe orek, ikan panggang, udang. Udangnya juga saya bagi jadi 4 bagian ya. Dari yang 1 kilo tadi, jadi pas masaknya itu kita gabungkan dengan sayuran lain seperti timun, wortel, pete, dan lain sebagainya. Kita modif aja masakannya menu menu di kari atau dimasak saus tiram. Nah, ini menunya sangat sederhana semua ya, dan alhamdulillah cukup bergizi. Di soto ayamnya itu sudah lengkap, ada kentang, wortel, ada bihun, ada tomat, dan lain sebagainya. Nah, ini yang buat mau screenshot silahkan ya. Lanjut kita ke meal plan minggu kedua. Di minggu kedua juga kita sama saja, menu-menunya nggak terlalu uh, berlebihan mewah ya, tidak. Yang penting tetap ada sayur, daging, buah ya. Untuk takjilnya itu yang simpel aja, kadang bikin sendiri ya. Itu bakso itu saya ada stok ya. Pempek itu bikin sendiri. Kalau buah-buahan kita stok juga. Ini pas ada buah lengkeng di belakang rumah itu panen ya. Jadi kita lengkengnya nggak beli. Jadi alhamdulillah lumayan banyak. Lanjut untuk ini ya, buka sahurnya yang simbol B itu ya. Ada bakso kental, buah jeruk dan kurma, tempe orek, lempah darat sayur. Lempah darat ini itu ya makanan khas Bangka ya. Makanan khas Bangka, ada sayur yang dimasak dengan kuah belacan gitu. Enak banget kalau menurut lidah kami ya. Jadi sayur seperti itu aja udah sangat bergizi karena ada campuran ikannya juga. Kadang saya masukkan ikan asin, ikan panggang ya. Kemudian untuk sahurnya, menu sahurnya yang agak spesial ya. Pas sahurnya itu saya buat udang crispy, saus, ayam katsu, kemudian kadang sop daging ya. Jadi menu sahur yang lebih spesialnya karena kalau berbuka itu kita kita lebih makan apapun enak ya kalau berbuka. Berbeda dengan sahur. Kalau sahur ini mana bangun malam-malam, masih ngantuk, perut kenyang, kadang males. Jadi kalau lauknya nggak menarik, jadi kurang mau makan. Ya, jadi kita dispesialkan di sahur aja. Nah, di Ramadan kali ini jumlah anggota keluarga ada bertambah ya, ada ponakan tinggal di rumah, jadi dewasa udah ya sekitar 20 tahunan ya. Jadi menu kita lebih ditambahkan lagi porsinya. Tapi insya Allah kita tetap makan makanan yang enak, bergizi, dan
eee, tetap sehat ya. Ini dia menu di meal plan minggu keduanya. Buat teman-teman yang mau screenshot juga nanti saya tampilkan gambarnya ya. Cepet-cepet langsung di-screenshot. Semoga menginspirasi. Lanjut kita di meal plan minggu ketiga. Meal plan minggu ketiga tetap kita mewajibkan adanya buah, kurma, dan saya juga nyetok inian kulit lumpia di toko saya beli. Kemudian saya bikin banana roll. Untuk lauknya ayam ayam kentang, kulit ayam yang saya buat crispy dibaladoin. Kemudian untuk di hari keduanya itu ada bakso. Bakso itu udah ada stok ya, udah stok lama di kulkas, freezer. Kemudian buah semangka, ikan lempah kuning juga makanan khas Bangka itu kuah kuning yang bisa pakai nanas atau timun atau belimbing wuluh. Ikannya ikan laut ya, kemudian tumis kangkung. Nah, untuk sahurnya saya pakai udang tepung panir plus sambal pete. Kemudian di hari ketiga pempek, buahnya melon dan kurma. Dan lauknya kerang, terong ditumis dengan bakwan, ditambah dengan bakwan goreng ya. Sama aja menunya dengan sahur. Kali ini saya sudah agak stoknya agak berkurang ya. Jadi kita harus bisa-bisa membagi stok makanan kita tadi. Kalau masih kurang, kita tinggal tambah dengan tahu tempe dari sisa budget yang ada. Yang penting di minggu ketiganya nanti kita tambah juga untuk berasnya ya. Berasnya ditambah lagi sekitar 7 sampai 10 kiloan lah ya. Tapi kita selama puasa ini kita nggak perlu makan, masak paling setengah kilo per hari ya. Untuk berempat kita nggak terlalu banyak makan nasi karena kita banyak cemilan lain, jadi nasinya lebih kurang. Kalau hari biasa juga kita ada sarapan kan, jadi 3 kali sehari, sedangkan di bulan Ramadan hanya 2 kali sehari. Jadi banyak sekali stok berasnya yang menyisa ya, daripada target stok bulan-bulan hari biasa. Ini dia meal plan minggu ketiga, silakan yang mau di screenshot ya. Lanjut terakhir meal plan minggu keempat. Nah ini stoknya makin menipis ya. Jadi tinggal berapa lagi stoknya itu yang sudah saya perhitungkan. Berbukanya kue goreng ini bisa beli ya karena masih ada sisa budget. Kemudian lauknya ada ayam suwir, bikin capcay juga. Untuk sahurnya kulit ayam crispy plus ayam suwir balado di hari pertama. Untuk hari kedua di minggu keempat, berbuka dengan kue basah, beli ya. Kalau enggak, kita bikin ada kue pisang atau kue ubi jalar, bisa kita bikin gorengan. Kemudian tambah es teh. Kemudian lauknya sop ayam. Stok sop ayamnya ada ya. Kemudian untuk sahur udang saus tiram. Hari ketiga bakso dengan es jeruk. Kemudian lauknya sop iga, kentang wortel, sahurnya ikan goreng balado. Hari keempat, buah semangka, roti manis, kemudian sahur dan berbukanya tetap lauk yang sama, soto ayam. Lanjut hari kelima, berbuka dengan gorengan, bikin gorengan aja
bakwan dari kecambah ya, kemudian pakai cincau, lauknya ayam balado dan tumis sayur. Tumis sayur ini bisa kita pakai sayur pucuk ubi atau kangkung. Saya punya kangkung yang nanam di pekarangan rumah ya. Kemudian sahurnya juga menu yang sama. Hari ke-6 pempek es kelapa, ada kelapa dari kebun. Kita juga punya kebunnya nenek saya nih ya. Alhamdulillah. Kemudian lauknya udang, terong balado. Dan sahurnya juga menu yang sama. Hari ke-7 gorengan, cincau, ikan pindang, sayur tumis. Sahurnya telur dadar dan pedas. Masih sisa 2 hari ya, yang belum ada menunya itu bisa kita sesuaikan dengan stok terakhir dari kulkas. Oke, terima kasih. Inilah video tentang budget Ramadan dan meal plan-nya 4 minggu. Selamat menonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum.